Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan. Bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap Minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, DRP 232 Saturday Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap Minggu pukul 8:30 pagi, DRP 232 Outstanding Teens atau DOT setiap Kamis minggu ketiga pukul 4 sore. Ibadah khusus wanita The Significant Woman 24 September jam 4 sore. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, dan pendaftaran pelayanan pernikahan, KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor rekening 3190 143961. Jangan lupa untuk terus follow Instagram @IRC Sawangan dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya, kita ada di bulan yang baru Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dimanapun kita berada pada hari ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama beribadah, biar setiap kita sama-sama memfokuskan diri kita untuk memuji Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan Yesus. Buat nafas kehidupan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan, buat kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, pemimpin negara kami Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, Kau berkati berikan kesehatan Tuhan, hikmat dari marifat-Mu Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan untuk pemimpin negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, berikan kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, segala penyakit Tuhan Yesus, kami halau di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit dapat disembuhkan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, buat pemimpin gereja kami Tuhan Yesus, buat gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Harjo Tuhan Yesus, dan keempat wakilnya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus buat Gembala Rayon 9 Tuhan, Bapak Pendeta Yongki Tuhan Yesus, dan kedua wakilnya Tuhan. Buat gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Riza Solihin Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan para pemimpin gereja kami ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kau pakai lebih lagi Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih berkati kesehatannya Tuhan Yesus, keluarganya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau menyertai setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus. Biar api Pentakosta ketiga Tuhan tercurah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terlebih buat setiap kami Tuhan yang menonton ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kami yang berbeban berat Kau berikan kelepasan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya mau memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara dimanapun kita berada saat ini, sukacita Tuhan tetap tercurah atas setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita mau memuji Tuhan pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, ada kekuatan di dalam nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan.
Jesus, you are here. Amen. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. He will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection, the power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that could not be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Say, I will live, I will not die. The resurrection power of God alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling baik, saudara. Katakan haleluya. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Sama-sama katakan haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Kita sama-sama mau datang lebih lagi ke hadirat Tuhan pada hari ini, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau sungguh baik bagi setiap umat-Mu, Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau.
ciptaanku, seturut dengan gambarmu. Kau berikan hidupmu bagi diriku sebagai bukti kasih-Mu. Mari sama-sama kita belajar lagu ini, saudara. Kau Tuhan ciptakanku, seturut dengan gambarmu. Kau berikan hidupmu bagi diriku sebagai bukti kasih-Mu. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam. Mari lebih lagi kita katakan, saudara. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Kau cinta pertamaku. If I walk through the valley, You're with me, You're with me. If I'm about to fall, You're with me, You're with me. Oh, if I walk through the valley, You're with me, You're with me. If I'm about to fall, You're with me, You're with me. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, amin. Rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidup. Lebih lagi katakan, saudara. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dan
kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kami boleh ada saat ini itu semua karena bukti kebesaran Tuhan. Semua karena bukti kasih Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang bekerja atas setiap hidup kami. Engkau yang membuka setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau terima sesuatu yang baru Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dan lebih daripada segalanya Tuhan mengasihi semua Anda. Senang sekali bagi Anda yang bisa dan sedang mengikuti ibadah ini premier. Anda boleh tuliskan sesuatu di live chat. Shalom, happy Sunday, selamat beribadah. Karena salah satu kesukaan saya beribadah hari Minggu ketika premier adalah bagaimana kita bisa saling menyapa di live chat. Kita ketik sesuatu, biasanya ada teman-teman dari Balikpapan, dari teman-teman dari kota-kota lain, dari Pekanbaru, dari Bandung, dari banyak kota. Dan seringkali di situ ada kehangatan yang saya bisa dapatkan. Puji nama Tuhan. Sebagaimana apa yang saya katakan minggu yang lalu, kita membahas mengenai ekstrim part 1. Apa itu ekstrim? Yaitu paling ujung kebaikannya, paling ujung kemurahannya, paling ujung kehebatannya. Dan kita punya Allah yang ekstrim. Saya tidak akan bahas, saya tidak akan ulangi detail khotbah minggu yang lalu. Kita membahas mengenai extremely good God. Kita punya Allah yang betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasihnya bagi Anda dan saya. Bahkan Ia menjawab doa kita melebihi daripada apa yang kita doakan. Dia datang bukan hanya memberikan hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Tetapi sebagaimana apa yang saya katakan kepada Anda minggu yang lalu, kita membahas ekstrim bagian yang ke-1. Hari ini saya akan lanjutkan dengan ekstrim bagian yang kedua. Kita akan membahas secara spesifik ayat-ayat Alkitab. Kita akan analisa teks Alkitab bagaimana orang-orang yang punya Allah yang luar biasa dan hidup mereka pun luar biasa. Jadi kita akan lihat dari sisi extremely good person di ibadah hari ini. Kita akan lihat, yuk sama-sama kita buka, yaitu Kejadian 24. Kejadian 24, perikop LAI yaitu Ribka dipinang bagi Ishak. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Abraham sangat diberkati, sangat berkelimpahan. Abraham sudah tua. Dan usia daripada Ishak ketika itu 40 tahun rasanya. Sudah juga dewasa. Dan apa yang terjadi? Ternyata Abraham berkata, aku sudah tua, bagaimanapun juga Ishak harus menikah. Tetapi Abraham sepertinya ketika itu tidak banyak pilihan, yang akhirnya Abraham harus utus Eliezer. Eliezer dalam bahasa Ibrani artinya adalah God my helper. Jadi Tuhan penolongku. Ini adalah gambaran daripada Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur. Nah, ketika itu penugasannya jelas bahwa engkau Eliezer pergilah, yang pasti jangan ke Kanaan, harus ke negeriku. Dan di tengah-tengah kebingungan sebetulnya penugasan ini, karena juga tidak mudah, tidak seperti ketika waktu zaman saya, mungkin bukan zaman teman-teman muda millennials. Kalau dulu kita kalau tes begitu, kalau ujian gitu, kalau sampai nggak tahu yang namanya jawabannya, tesnya itu multiple choice, yang kita lakukan adalah menghitung kancing, begitu ya kan? Menurut saya
tugas Eliezer tidak semudah menghitung kancing. Karena bagaimanapun juga dia harus memberikan istri yang terbaik bagi tuannya, yaitu adalah Ishak. Dan perkawinan mereka menjadi perkawinan yang luar biasa, kita tahu itu. Kenapa? Karena Ishak adalah salah satu contoh Alkitab Perjanjian Lama yang monogami. Kebanyakan poligami. Abraham poligami. Sedangkan Ishak salah satu contoh monogami. Istrinya cuma satu, tidak ada perempuan lain, tidak ada wanita lain. Yang saya bisa dapati di sini ada satu kepuasan, ada satu kebahagiaan yang luar biasa yang Ishak dapatkan lewat Ribka, yang mana tidak bisa dilepaskan jasa daripada Eliezer. Langsung saja ke ayat yang ke-14, kita akan baca dari Kejadian 24. Demikian firman Tuhan. Kiranya terjadilah begini. Inilah yang dikatakan dalam hati Eliezer. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawabnya, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawa di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, perhatikan apa yang dikatakan oleh Eliezer. Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Anda harus garis bawahi kata sedikit. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyung-buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Tetapi perhatikan ayat yang ke-19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Padahal yang diminta oleh Eliezer, berikan aku minum sedikit. Tetapi ada sesuatu yang ekstrim di sini yang dilakukan oleh Ribka. Ribka tidak memberi hanya sedikit minum sesuai dengan permintaan, sesuai yang diharapkan, sesuai yang diinginkan oleh Eliezer. Tapi sebuah mentalitas daripada Ribka, bukan hanya sekedar cantik, bukan hanya sekedar elok, tapi karakternya luar biasa. Seperti Allah extremely good adanya. Dan Ribka menyatakan kebaikannya dan dia berkata, aku tidak hanya berikan engkau saja minum, tapi Alkitab berkata aku akan berikan juga unta. Bahkan perhatikan, sampai puas minum. Padahal ayatnya yang di atas memang ya benar, Eliezer berkata, sekiranya ada wanita yang memberikan aku minum dan juga untaku, sekedarnya. Untuk sebagai tanda bahwa wanita itu, perempuan itu yang akan menjadi istri daripada Ishak. Tetapi mentalitas daripada Ribka itu sangat luar biasa. Kita harus pelajari ini. Karena yang Tuhan cari bukan yang ordinary, yang Tuhan cari yang extraordinary. Karena kita punya Allah yang extraordinary. Dan ternyata yang diberikan Ribka bukan sesuatu yang ordinary, tetapi yang extraordinary. Padahal apa yang dikatakan dalam hati Eliezer adalah, sekiranya ada perempuan yang memberikan aku minum dan juga unta. Tetapi yang namanya Ribka, dia berkata, bukannya sedikit, tapi semua untamu akan kuberikan minum dan puas. Ayat yang ke-20, kemudian segeralah dituangkannya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Menurut saya ini sebuah mentalitas extremely good person. Dia memberi melebihi dari yang diminta, dia memberi melebihi daripada yang diinginkan, dia memberi melebihi daripada apa yang diharapkan.
Dan itu yang terjadi atas Ribka. Dan Eliezer berkata, ini perempuan top. Ini perempuan oke banget. Dia berkata bahwa bukan hanya aku yang diberi minum puas, tetapi juga 10 unta-untaku itu diberikan minum sepuasnya. Dan saya selidiki Google sebelum rekaman ini dibuat. Ternyata sekali minum unta, minumnya 130 liter. Dan saudaraku, ini bukan 1 unta, ini 10 unta. Jadi 1.300 liter. Supaya gampang, unta sekali minum 40 galon air. Jadi kalau ini 10 unta, pada saat sore itu saja, itu yang namanya Ribka harus bolak-balik ke sumur. Untuk 400 galon air. Baru unta itu puas minum. 10 galon, unta gak puas. 15 galon, unta gak puas. Sekali minum puas, unta 40 galon. Dan semua kita bisa baca Alkitab jelas 10 unta. Ternyata inilah mentalitas extremely good. Dia ekstrim. Saya bisa membayangkan sekarang kenapa Ishak monogami. Dia nggak butuh wanita lain. Dia nggak butuh istri-istri lain. Ya pasti Ribka tambah lama tambah tua. Ya Ribka tambah lama tidak secantik waktu ketika Ishak pertama kali ketemu dengan Ribka, itu pasti, itu manusiawi. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, Ishak monogami. Tidak seperti yang lain poligami. Daud, wah pabanjikan loba, pabalatak di mana-mana. Anu kaitung wae 1000. Komo teu kaitung. Saudaraku, tetapi yang namanya Ishak dia puas. Kenapa? Karena istrinya punya mentalitas extremely good. Yang menarik perhatian saya adalah extremely good person melakukan apa saja melebihi orang lain yang pada umumnya bisa lakukan di dalam dan di segala keterbatasan. Kenapa saya harus highlight keterbatasan? Ya, karena dia bagaimanapun juga perempuan. Harus menyediakan 1.300 liter air sore hari itu. Harus menyediakan kira-kira yaitu 400 galon air. Kebayang gak bolak-baliknya dia ke sumur? Kebayang gak letihnya dia? Tetapi Eliezer gak berkata bahwa kalau engkau berikan puas untaku minum, nanti kau kawinkan sama anak bosku. Tidak ada sama sekali. Tidak ada iming-iming sama sekali. Extremely good person. Melakukan apa saja ikhlas. Gak perlu iming-iming. Karena ikhlas. Dan menurut saya semua Anda yang mengikuti ibadah ini harus punya mentalitas yang sama, ikhlas. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ikhlas. Dia memberi segalanya dalam kehidupan kita tanpa iming-iming sedikit pun. Dia berikan hidupnya, dia berikan segalanya tanpa iming-iming sekalipun. Maaf sekarang banyak orang di gereja pelayanan dengan iming-iming, mengasihi dengan iming-iming, memberi pun dengan iming-iming. Kalau aku memberi maka aku harus diberkati 30, 60, 100 kali lipat ganda. Iming-iming. Dan pengajaran pun seringkali pengajaran iming-iming. Tetapi Ribka punya mentalitas extremely good. Tanpa iming-iming. Yang keluar dari mulut Eliezer hanya sesederhana. Berikan aku sedikit minum. Tetapi yang dia lakukan melebihi dari apa yang diminta. Melebihi daripada apa yang bisa orang lakukan di dalam dan di segala keterbatasannya. Mungkin ada di antara Anda yang berkata segala sesuatu yang ada dalam kehidupanku terbatas. Kekuatanku terbatas, hikmatku terbatas. Mungkin ada di antara Anda berkata saya enggak seperti mereka yang berkelimpahan. Saya tidak seperti mereka yang berkecukupan. Mungkin ada di antara Anda berkata semua terbatas. Saudaraku jangan kecil hati. Kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita punya Allah extremely good God. Saya sudah sampaikan kepada Anda bagaimana manifestasi kuasa
Allah yang ekstrim kebaikannya dinyatakan dan terjadi dalam kehidupan kita 3 hal. Yang pertama, kita harus bergaul, kita intim, kita dekat dengan Dia. Yang kedua, jangan pernah puas dengan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita. Pencapaian sebesar atau sekecil apapun, kita terus antusias upgrade diri. Ayo aku mau lagi, ayo aku mau lagi. Dan yang ketiga, kita harus kalahkan baper. Kita harus kalahkan dikit-dikit baper. Dikit-dikit saya malas nih kerja, malas nih pelayanan. Aduh saya nggak enak nih sekarang, situasinya udah beda. Akhirnya kita cuma bawa perasaan dan perasaan kita menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, terus melangkah dengan segala keterbatasan. Ribka ketika itu terus melangkah. Saya tidak pernah bisa lupa kita ibadah terakhir di gereja di GBI Sawangan tanggal 15 Maret. 7 kali ibadah yang luar biasa. Dan tanggal 16 Maret Presiden kita berkata, kita ibadah di rumah saja, sekolah di rumah saja, bekerja di rumah saja. Semua pasti ingat. Dan apa yang terjadi tanggal 22 Maret, kita nggak ibadah online. Kenapa nggak ibadah online? Karena tanggal 15 Maret, tanggal 22 Maret saya berkeputusan untuk mengikuti gereja online daripada rayon induk kita. Tanggal 29 Maret pun kita melakukan hal yang sama. Tapi di satu sisi ini cerita lama. Tanggal 21 sampai tanggal 25 gereja kehilangan orang-orang hebat yang melayani. Ibu wakil gembala sidang, pelayan-pelayan yang ada 4 orang meninggal dan beberapa dengan protokol COVID memukul telak batin saya. Dan juga di tanggal-tanggal tersebut teman-teman sahabat-sahabat hamba Tuhan juga dipanggil Bapa di sorga, sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik di Bandung. Dan itu merupakan pukulan. Dan saya juga punya keraguan yang luar biasa untuk memulai gereja online. Kenapa? Karena semua serba terbatas. Kita punya sumber daya yang terbatas, kita punya alat yang terbatas. Kita tidak pernah terbayangkan sebelumnya kita akan mengadakan gereja online. Gereja kita adalah gereja yang mana kita menekankan hadirat Tuhan. Dan kita tidak pernah berpikir bahwa dengan online hadiratnya akan sama. Tetapi dengan segala keterbatasan ketika itu mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Ingat, ibadah-ibadah kita perdana online. Saya cuma dengan satu pemain gitar, saya yang doa, saya yang worship leader, saya yang khotbah, saya yang doa penutup, saya yang pengumuman, dibantu 4 orang persisnya. Kita langsung bikin 4 episode dengan segala sesuatu yang terbatas. Saudaraku, nggak punya lampu, kita pakai lampu yang ada di mimbar, kita kanibal, kita pasang, ditambahin apa ini kata Ibnu, katanya ini adalah kertas roti. Saya juga nggak tahu roti punya kertas. Ya supaya nggak silo, supaya nggak apa. Ini bukan alat-alat yang kita beli. Segala sesuatunya sangat terbatas. Nggak tahu apa-apa. Tapi mungkin hari ini Anda bisa lihat sesuatu yang menarik. Sudah 3 minggu terakhir pelayanan gereja online kita dengan subtitles berbahasa Inggris. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang diberkati. Mereka broadcast. Dan akhirnya banyak permintaan dari bangsa-bangsa lain agar ibadah-ibadah kita menggunakan subtitles berbahasa Inggris. Dan Tuhan kirimkan dengan cara yang ajaib teman-teman volunteer yang punya hati, bukan karena iming-iming, tapi ya kita mau melayani. Kita mau berikan yang terbaik karena Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita semua. Kita melakukannya dalam keterbatasan kita. Next slide. Extremely good person, hidup transparan dan terlihat untuk dinikmati oleh banyak orang. Bukan eksklusif, bukan untuk orang tertentu. Dan ketika itu Ribka terbuka sedemikian rupa. Dia nggak eksklusif, dia memperlihatkan, dia seperti suratan yang terbuka.
Lebih banyak orang hari ini punya kemampuan, punya kepintaran hanya untuk orang-orang tertentu. Nggak mau terbuka, nggak mau berbagi untuk orang lain. Saya minta maaf Anda gagal ketika Anda hidup hanya untuk diri kita sendiri. Bahkan kalaupun kita melakukannya hanya untuk iming-iming. Saudaraku, tidak beda dengan orang dunia. Tapi kita punya Tuhan yang extremely good. Maka Anda dan saya harus punya mentalitas excellent person. Kita akan lihat satu bagian Alkitab dan kita akan analisa 2 Tawarikh 9. 2 Tawarikh 9. Kita akan tutup di bagian ini, tetapi kita akan tutup dengan 12 ayat. 12 ayat ini sangat kaya dengan kebenaran, yaitu kunjungan Ratu Negeri Sheba. Saya selidiki, ternyata Ratu Sheba berasal hari ini dari Ethiopia. Dan saya sudah beberapa kali ke Israel dan saya dapati selalu saja diinformasikan kalau saya masuk ke sebuah gereja, pasturnya, susternya berkulit berwarna gelap. Mereka selalu berkata ini gereja Ethiopia. Ini gereja dari Ethiopia di mana mereka membeli tanah dan mereka membangun gereja-gereja di Yerusalem atau di sekitar Tiberias. Ternyata sebuah kunjungan Ratu Sheba itu yang menjadi momentum Ethiopia. Itu hari ini menjadi salah satu negara terbesar di Afrika yang penduduknya beragama Kristen. Ada satu behind the scene yang lama, yang sangat lama, karena ini perjanjian lama. Ternyata semua bermula dari kunjungan Ratu Sheba. Kita akan lihat ayat yang ke-1. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar berita tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dicakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Saudaraku, perhatikan apa yang saya katakan, extremely good person. Tidak perlu mempromosikan diri. Nggak perlu pencitraan, tapi promosi akan datang dengan sendirinya. Akan datang dengan sendirinya. Bangsa-bangsa akan datang. Orang-orang akan datang. Kenapa tidak perlu mempromosikan diri? Lakukan saja apa saja yang menjadi talentamu, menjadi pekerjaanmu, menjadi pelayananmu, apa saja apa yang ada di tanganmu. Mungkin itu pun terbatas. Tapi ketika kita punya mentalitas aku memberikan yang terbaik, yang extraordinary bukan yang ordinary, maka promosi itu akan datang dengan sendirinya. Ayat yang kedua. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ada satu Alkitab berbahasa Inggris, bahkan terjemahan Alkitab berbahasa Inggris rata-rata hampir mirip. Dan ternyata bukan sekedar korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Ternyata Alkitab berbahasa Inggris, khususnya Amplified Bible, menggunakan kalimat His stairway by which he went up to the house of the Lord. Ada satu Alkitab berbahasa Inggris yang lain tidak menggunakan kata stairway, tetapi entryway. Ternyata korban bakaran yang Salomo berikan itu menjadi jalan masuk untuk masuk ke rumah Tuhan. Itu menjadi tangga menuju sorga, yaitu adalah korban bakaran yang diberikan yang terbaik untuk Tuhannya. Dan Alkitab berkata bahwa dia tidak bisa bernafas. Ratu Sheba saking tercengangnya, breathless, tidak bisa bernafas melihat bagaimana Salomo memberikan yang terbaik. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Extremely good person memaksimalkan dan melipat gandakan semua sumber daya yang ada di tangannya. Sesedikit apapun, mungkin minyak
di dalam satu bully sekalipun, maka ketika Anda punya mentalitas extremely good person, Tuhan bukan hanya akan maksimalkan, tetapi Tuhan akan lipat gandakan. Tetapi ini mentalitas, bagaimanapun juga ini mentalitas. Anda masih ingat perjanjian baru ada seorang yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Semuanya punya talenta. Mungkin Anda berkata, yang ada padaku terbatas, tetapi pasti Tuhan berikan 1 talenta. Yang penting sikap hati kita, yaitu adalah kita melipat gandakan apa yang di tangan kita. Kita lakukan yang terbaik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang kelima. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawai-pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Extremely good person bukan hanya memberikan selalu memberikan bukti nyata, bukan pencitraan dan bukan halusinasi. Bukan sekedar pencitraan apa yang diposting. Saya tahu apa yang diposting pasti ada kekuatannya. Seseorang pasti punya kekuatan tertentu. Ya mungkin kekuatannya adalah kekayaannya. Kekayaan adalah keberhasilannya. Nggak mungkin yang diposting itu kelemahannya. Yang mungkin yang diposting di Instagramnya, diposting di sosial medianya itu kelemahannya. Tidak mungkin. Pasti itu pencitraan kekuatannya. Tetapi orang yang punya extremely good person, dia tidak butuh yang namanya pencitraan. Yang dia butuhkan adalah bahwa saya punya media untuk saya bisa lakukan yang terbaik untuk Allah. Dan itulah yang terpenting. Kita akan lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 bagian akhir daripada khotbah saya hari ini. Kiranya jadi berkat, kita belajar ekstrim part 1 minggu yang lalu, extremely good God. Dan kita sampai pada bagian akhir ekstrim part 2, yaitu adalah extremely good person. Ayat yang ke-9 sampai 12, saya tutup di sini. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu bermata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Ayat yang ke-12, Raja Salomo memberikan kepada Ratu Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya. Tetapi perhatikan, di mana Ratu Sheba membawa yang terbaik, diberikan kepada Salomo, dan Salomo membalasnya dengan apa saja yang kau kehendaki daripada kerajaan ini, apa saja yang kau minta. Tetapi ayat di bawahnya ini sebuah indikasi sikap, mental, kualifikasi daripada extremely good person, yaitu melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawainya. Extremely good person, memberi melebihi dari yang diharapkan dan diminta. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang extremely good, maka anak-anak Allah haruslah sampai pada sebuah titik, bukan hanya bad, buruk. Atau Anda berkata, masih mendingan Pak, saya nggak buruk, jelek, poor. Tapi Anda berkata, yang penting baik Pak, good. Tetapi kita sebagai anak-anak dari Allah yang luar biasa, kita harus sampai extremely good, yang artinya adalah excellent. Extremely good artinya adalah excellent. Dan saya berdoa kita punya Allah yang excellent, yang selalu memberi melebihi daripada apa yang kita doakan. Dan biarlah justru di pandemi ini kita bisa memberikan kepada orang-orang di sekitar kita melebihi daripada apa yang mereka minta, mereka harapkan, dan mereka melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Niscaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, hari ini kita sudah menyelesaikan satu pelajaran mengenai ekstrim bagian yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana Tuhan kita begitu ekstrim mengasihi kita. Dan hari ini secara khusus bagaimana kita meresponi Tuhan kita yang ekstrim dan apa aplikasi dalam kehidupan kita. Nah, persiapkan perjamuan kudus mandiri yang mana saya begitu yakin ada kekuatan ekstrim dalam kehidupan kita untuk memasuki bulan September tanpa ketakutan. Bulan September tanpa gelisah. Bulan September tanpa kekhawatiran sama sekali karena kita punya Allah yang begitu ekstrim mengasihi kita. Kita akan nyanyikan, kita akan pujikan kembali satu pujian yang lahir dari anak-anak kita, yaitu di RP 232 dengan judul Bukti. Dan terbukti hari ini semua kita ada oleh karena bukti kasihnya yang ekstrim. Yuk kita sembah dia, kita sembah dia. Syada baba kak nama rada dada baba baba dada baba ya dada dada baba baba. Shada baba baba rada dada dada baba ya dada dada baba ya dada 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 baba ya dada dada baba ya dada 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 dada. Terima kasih Tuhan. Shada baba nama ya dada dada. Semua kita pujikan. Kau Tuhan ciptakanku, seturut dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidup-Mu bagi diriku sebagai bukti kasih-Mu. Sama-sama nyanyi. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku. Rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musik dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku. Rencana-Mu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musib dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. If I walk through the valley, You are with me. You're with me. If I'm about to fall, You're with me. You're with me. If I walk through the valley, You're with me. You're with me. If I'm about to fall, You're with me. You're with me. Shada baba kana morada da kana morada 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 kana. Mari sama-sama kita angkat roti dan apa yang ada di tangan kita, walaupun kita melakukannya dalam perjamuan kudus mandiri di rumah masing-masing, ini pun adalah bukti daripada kasihnya yang begitu ekstrim dalam kehidupan kita. Dan mari kita makan dengan cara yang benar. Kita terus mau bergaul karib dengan Dia, extremely good God.
Kita mau terus bergantung kepada Dia, extremely good God. Dan kita mau terus menang melawan diri kita sendiri. Sehingga hidup kita menjadi bukti kasih-Nya. Dan bukti kasih-Nya bisa dinikmati oleh banyak orang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang begitu ekstrim mengasihi kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Syada babakana moradakana maradakanama. Shekede bebekana moradakana moradakana morababakana moradakana maradakana moradakana. Semua yang di rumah yang sudah dikaruniai dengan bahasa roh, berbahasa roh. Syada dada baba ya dada dada baba ya dada dada kana mo ya dada kana mo ya dada kana maradakana maradakana moradakana. Shede de bebera baba ya dada dada kana mo ya dada kana mo ya dada kana moradakana moradakana moradakana. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bukan kacauan ucapan syukur. Yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Dan tidak seorang pun yang diam dengan suara yang terdengar. Kita bersyukur kepada Bapa, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kedua tangan kita, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ada habis-habisnya rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan ucapan syukur itulah yang membawa kami masuk dalam bulan yang luar biasa, bulan kemenangan, bulan di mana kami yakin setiap harinya ada mukjizat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, inilah saatnya untuk semua jemaat Tuhan memberi dengan sukacita, memberi bukan karena untuk sekedar diberkati, karena kita memberi Tuhan yang terlebih dahulu memberi hidupnya bagi kita, mengasihi terlebih dahulu, mengampuni kita terlebih dahulu. Dan ini bentuk ekspresi ucapan syukur. Dan berikan dengan keikhlasan, persepuluhan, persembahan syukur, diakonia, apapun itu kita berikan dengan rela hati.
Puji nama Tuhan. Berkat Tuhan melimpah kepada jemaat-Mu yang dengan segera, dengan tidak menunda, untuk membawa persembahan sebagai bukti kasih karena Engkau telah ekstrim mengasihi kami terlebih dahulu. Puji nama Tuhan, saudaraku, tetap Anda mengikuti ibadah ini sampai akhir karena ini bukan acara rohani, kita sedang beribadah. Kita akan diberkati dengan pesan teologia dari pusat. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yaitu, yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, dan semua kita dan orang-orang kita kasih menjadi bilangan masuk sorga. Sama-sama yang percaya kita katakan amin.